Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Gofar. Saya dari Prodi PMI kelas 4B. Di sini saya mereview buku yang berjudul Psikologi Komunitas yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPD IMA dan Erlina Wijayanti SPD. Penerbit Yayasan Haji Kartini Kudus, cetakan pertama 2024. Nah, buku ini memiliki 62 halaman. Bab pertama membahas konsep dasar psikologi komunitas. Pengertian psikologi komunitas sendiri yaitu berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan komunitas. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan dari jiwa, sedangkan komunitas adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama maupun kesamaan sosial ekonomi yang setara. Selanjutnya yaitu objek kajian dan hubungan psikologi komunitas dengan ilmu lainnya. Nah, psikologi komunitas adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Dalam penelitian terhadap bidang-bidang psikologi komunitas banyak mengacu pada bidang-bidang psikologi yang lain, atau psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi konsumen, dan psikologi kelompok, dan disiplin-disiplin ilmu lain di luar psikologi, atau antropologi, sosiologi, kesehatan masyarakat, kriminologi, ekonomi, hukum, dan sejarah sosial. Bab yang kedua membahas tentang problematika penyandang difabel di Indonesia. Di sini dijelaskan bahwasanya difabel merupakan kondisi diri seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat umumnya dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aktivitas berbeda dari masyarakat pada umumnya yang dialami oleh difabel seperti mengalami kesulitan dalam mobilitas. Para penyandang difabel dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya. Disebabkan oleh kebatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Tentunya seluruh fasilitas di atas diadakan berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh penyandang difabel. Contohnya pada ruang belajar, pendidikan yang diajarkan kepada penyandang cacat diberikan untuk menambah wawasan mereka. Di lain hal juga sudah banyak penderita cacat fisik yang juga tetap menerima pendidikan resmi di luar dari yang diberikan oleh pusat pelayanan rehabilitas. Pusat pelayanan difabel yang akan dirancang ini nantinya akan dikhususkan kepada kaum difabel yang mengalami keterbatasan fisik. Bab 3 membahas tentang problematika kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan itu apa? Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga kadang-kadang berarti kekurangan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang dapat mengatasi kemiskinan dan mendapatkan penghargaan yang pantas bagi warga negara. Menurut Arfiani, kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan cara, dan pengertian utamanya terdiri dari beberapa hal.
antara lain: 1. Mengenai kekurangan materi, yang kedua mengenai kebutuhan sosial, yang ketiga tentang kekurangan pendapatan dan kekayaan. Nah, jenis-jenis kemiskinan itu ada 2. Yang pertama kemiskinan yang bersifat kronis, dan yang kedua kemiskinan sementara. Kemiskinan yang bersifat kronis itu, ciri dari kemiskinan ini diantaranya adalah sangat terbatas infrastruktur transportasi yang menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di daerah terpencil sering mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, serta tidak memiliki banyak peluang untuk memperoleh pendidikan. Kemiskinan jenis ini biasanya akan menghasilkan keturunan miskin juga, sehingga jenis-jenis ini sering dikatakan dengan kemiskinan antar generasi. Yang kedua yaitu kemiskinan sementara. Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kondisinya baik, maka mereka akan dapat hidup normal dan lebih baik. Nah, ini upaya mahasiswa dalam mengurangi kemiskinan. Nah, peran yang dapat dilakukan sebagai agent of change dalam menangani kemiskinan diantaranya mendukung pembuatan kebijakan dalam sektor perekonomian, monitoring terhadap program perekonomian, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, serta program aksi nyata lainnya. Sebagai mahasiswa, peran yang harus kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan adalah dengan terjun langsung dalam program pengabdian masyarakat. Selanjutnya harus memuat program kerja yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya melalui program pendampingan dan pelatihan seperti pendidikan dan pelatihan untuk komunitas masyarakat atau pelatihan kepada komunitas ibu-ibu PKK.